justru Abdul Fakir Muhammad setelah pulang dari Hijaz. Hijaz masih di bawah kekuasaan otonomi Turki. Itulah yang memberikan gelar bahwa Raja Banten bergelar Sultan. Itu tahun 1683. Ya, jadi Sultan pertama di Banten mendapat gelar Sultan untuk Raja Banten, gitu kan. Dulu namanya di kita ini kerajaan. Banten itu kerajaan Pajajaran. Nah, kemudian masuklah tadi yang sudah saya bahas tadi ya, direbutlah gitu, dan perebutan secara damai. Jadi rajanya, nah waktu itu pertama kali Hasanuddin menang di mana? Di Banten Girang dengan Pucuk Umun, akhirnya dipersilahkan. Nah, setelah dipersilahkan menyebarkan agama Islam, ada perebutan kekuasaan tadi yang sudah bahas itu 1524 itu ya, ada Syarif Hidayatullah. Kemudian disitulah Pucuk Umun, Arya Suranjaya menyerahkan kekuasaannya secara sukarela kepada Hasanuddin, kepada Syarif Hidayatullah, bapaknya Hasanuddin. Saya serahkan jabatan saya, kekuasaan saya, gitu. Berkuasa sebetulnya Syarif Hidayatullah, tapi dia tidak dinobatkan sebagai Sultan. Kenapa? Sebagai Raja Banten. Kenapa? Karena memang tidak, waktu itu Banten hanya menjadi bagian dari Kadipaten Demak. Banten ini, Kadipatennya Demak. Jadi laporannya ke sana. Jadi karena Syarif Hidayatullah harus kembali ke Cirebon untuk menggantikan uaknya, gitu ya. Bukan menjadi, di sana juga belum ada Kesultanan Cirebon. Sebelum, mumpung saya masih ingat, yang mensultankan Cirebon itu adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Yang mensultankan. Kalau yang mensultankan Sultan Banten itu dari Hijaz. Ya, dari Hijaz dulu. Ya sekarang Mekah lah gitu. Kalau sekarang orang nyebutnya Mekah. Mensultankan. Yang mensultankan Banten dulu namanya Susuhunan. Cirebon itu Susuhunan. Sampai Susuhunan Syarif Hidayatullah itu masih. Nah, kemudian setelah eranya Sultan Ageng Tirtayasa, perang dengan Mataram, Sultan Ageng Tirtayasa, dan disultankannya di Banten sini. Sultan Cirebon itu. Iya, Sultan Cirebon itu diberi gelar sultannya di sini. Gitu. Di Banten, di Surosoan. Nah, kemudian setelah menyerahkan jabatan, barulah diangkat Hasanuddin itu sebagai adipati ya, adipati Banten di bawah kekuasaan. Tetapi dalam waktu 27 tahun, nah ini untuk kalau kita lari ke politik ya, kalau ada kepala daerah yang diangkat, pemerintah diangkat menjadi dalam waktu 27 tahun harus bisa mensejahterakan seluruh warganya. Diangkat jadi presiden itu maksimal cuma 2 periode. Makanya nanti saya sebutkan bahwa Maulana Yusuf hanya 2 periode masa presiden. 1570 sampai 1580. 2 periode. 10 tahun. Ya. Kalau Hasanuddin 27 tahun menjadi adipati, Banten menjadi demikian luar biasa dikenal di seluruh dunia waktu itu karena menjadi pusat perdagangan dunia di sini. Dari Eropa semua kan nyarinya melalui pedagang-pedagang dari Arab, kadang Arab yang di sini karena Ottoman Turki, Al-Fatih merebut Turki ya, Al-Fatih, akhirnya orang Eropa nyari sendiri sampai Portugis itu ya. Ini kalau cerita ke situ memang lama, tapi sekilas biar tahu. Akhirnya datanglah sampai ke sini itu. Sampai di sinilah sebetulnya. Jadi perdagangan-perdagangan di sini luar biasa. Dan karena dianggap maju oleh Demak, akhirnya Sultan Trenggana itu mengangkat Hasanuddin sebagai Raja Banten pertama. Itu ceritanya. Bergelar setelah maju itu ya. Setelah 27 tahun maju Banten, Hasanuddin diangkat menjadi Raja Banten pertama tahun 1552. Gelarnya Maulana. Nah, bukan Sultan. Oh, bukan. Bukan, Maulana Hasanuddin. Itu. Punya anak Maulana Yusuf. Ya. Nah, belum Sultan Yusuf, belum. Pangeran Yusuf, kemudian begitu menjadi penguasa raja, jadi Maulana Yusuf. Awal pertama kali pemberontakan di Banten itu diawali di eranya Maulana Yusuf.
Dan pemberontakan terus, nanti pernah dengar kan Sultan Haji ya. Tapi nanti itu ceritanya belakangan aja lah. Ya. Yang ini yang belum pernah didengar orang nih. Jadi Maulana Yusuf itu, tapi saya tambahkan dulu. Dan begitu di eranya Maulana Yusuf, ini kan dulu Pajajaran. Di Jawa Barat nih Pajajaran. Rajanya tadinya Prabu Siliwangi punya anak Surawisesa. Nah di zaman Surawisesa itu punya anak lagi namanya, nih saya punya catatannya. Ini Ratu Dewata ini. Ratu Dewata. Gitu. Nah, terus lagi ada Ratu Nilakendra gitu. Nah, di ketika kekuasaan Ratu Nilakendra ini pasukannya Maulana Yusuf, pasukan rahasia, karena Banten sama Pajajaran itu sudah punya perjanjian. Tidak boleh saling mengganggu. Tetapi sama-sama untuk memberantas perampok-perampok gitu. Kan zaman dulu tuh yang namanya perampokan itu populer sekali, perampok itu. Makanya sampai sekarang perompak di Banten ini paling dikenal. Iya. Belanda juga kucar-kacir, dan Danles itu juga beranggapan bahwa siapa Mangkubumi Jaya Negara ini juga bersekongkol sama perampok, sehingga dia harus diminta ke Batavia untuk dihukum gitu. Jadi dianggapnya perampok-perampok di sini nih yang pengacau gitu. Pengacau. Dan pengacau itu kalau dulu jelas mengacaukan politik, mengacaukan untuk mencari. Kalau sekarang medsos ini urusannya ya. Kita lewat dulu ya urusan medsos zaman sekarang. Kita kembali ke zaman yang dulu. Jadi di eranya Maulana Yusuf itulah membentuk pasukan rahasia yang nggak tahu kenapa, padahal perjanjian nggak boleh loh. Pajajaran, Banten sudah ada rundingan damai. Tetapi pasukan rahasia ini bergerak sendiri bukan atas perintah Maulana Yusuf. Gitu. Bukan. Tetapi memang dibentuk oleh waktu itu ada namanya pasukannya itu ya, dah dibantu oleh Pucuk Umun itu sebetulnya. Jadi Pucuk Umun itu orang Pajajaran yang kemudian masuk Islam, diangkat menjadi penggawa, ya, malah menyerang kerajaan Pajajarannya gitu. Sehingga Pajajaran direbut dan dihapuskan, diangkutlah batu Seriman Sriwacana itu yang kemudian ditaruh di depan ini Pak, alun-alun Banten Surosoan. Kenapa dia harus diangkut? Ini kan berat ini. Bayangkan dari Bogor ngangkut-ngangkut begini pakai apa coba? Saya juga bingung itu. Dulu kan nggak ada mobil, nggak ada kereta. Batu sebesar itu diangkut. Kenapa? Oleh Maulana Yusuf dikatakan kerajaan Pajajaran sudah tamat. Tidak ada lagi yang bisa dinobatkan. Nih, karena kalau masih dinobatkan di sini, itu masih ada raja. Karena kata Maulana Yusuf, sayalah penerus Raja Prabu Siliwangi. Itu. Jadi ininya harus saya ambil gitu. Nah, setelah itu baru dia ngomong bahwa itu perintah saya. Awalnya enggak, itu rahasia, pasukan rahasia. Nah, setelah itu di sini kan Pajajaran tidak punya lagi. Pada di akhir pemerintahannya itu